Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'amatihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Selamat pagi semuanya. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Baik, perkenankan saya Muhammad Indra Sustia menjadi perwakilan dari kelompok 7 yang akan membahas salah satu mata pelajaran menulis karya ilmiah yang berjudul Gaya Bahasa. Baik, langsung saja. Kami kelompok 7 beranggotakan 6 orang, yaitu Muhammad Indra Sustia, saya sendiri selaku MC. Kemudian ada Muhammad Khalil Fahad, Nabila Sintia Nurulita, Riris Risna Hermawati, Rizka Devita, Lailatul Mahrifah. Baik, langsung saja ke pokok pembahasan, yaitu tentang gaya bahasa. Yang pertama yaitu ada pengertian. Gaya atau khususnya gaya bahasa dikenal dalam retorika salam istilah style. Kata style diturunkan dari kata Latin stilus. Karena perkembangan gaya bahasa atau style menjadi masalah atau bagian dari diksi atau pilihan kata yang mempersoalkan cocok tidaknya pemakaian kata, frasa atau klausa tertentu untuk menghadapi situasi tertentu. Sebab itu persoalan gaya bahasa meliputi semua retorika kebahasaan. Akhirnya style atau gaya bahasa dapat dibatasi sebagai cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian pemakai bahasa. Menurut Gois Keraf, Diksi dan Gaya Bahasa 1988 halaman 113, bahwa gaya bahasa terbagi menjadi dua menurut fungsinya: sendi dan gaya bahasa. Jenis-jenis gaya bahasa. Ya, materi selanjutnya akan dibahas oleh saya sendiri, Muhammad Khalil Fahad, yakni sendi dan gaya bahasa. Sebuah gaya bahasa yang baik harus mengandung 3 unsur berikut yang diajak bicara, khususnya pendengar dan pembaca, dengan cara menyampaikan kejujuran, sopan santun, dan gaya bahasa yang menarik. Kejujuran dalam bahasa berarti mengikuti aturan-aturan yang baik dan benar dalam berbahasa. Pemakaian kata-kata yang kabur dan tak berarah serta penggunaan kalimat yang terbelit-belit adalah cara untuk mengundang ketidakjujuran. Sedangkan sopan santun yang dimaksud di sini adalah memberi penghargaan atau menghormati orang dengan sesuatu secara jelas. Kejelasan dengan demikian akan diukur dalam kaidah tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis gaya bahasa. Nah, yang pertama ada gaya bahasa segi non bahasa. Nah, jenis-jenis ini dapat dibagi menjadi 5. Yang pertama, berdasarkan pengarang, berdasarkan masa, berdasarkan tempat, berdasarkan hadirin, dan berdasarkan tujuan. Yang kedua yaitu gaya bahasa segi bahasa. Yang A, berdasarkan pilihan katanya. Berdasarkan pilihan kata dalam bahasa standar atau bahasa baku dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, ada gaya bahasa resmi, gaya bahasa tak resmi, dan gaya bahasa percakapan. Untuk yang pertama, gaya bahasa resmi. Gaya bahasa resmi adalah gaya dalam bentuknya yang lengkap, gaya yang dipergunakan dalam kesempatan-kesempatan resmi. Contohnya yaitu dalam acara seperti upacara, wisuda, dan keagamaan. Untuk yang kedua yaitu bahasa tak resmi. Nah, gaya bahasa tak resmi juga merupakan gaya bahasa yang dipergunakan dalam bahasa standar, khususnya dalam kesempatan-kesempatan yang tidak formal atau kurang formal. Contohnya seperti acara reuni, seminar, acara ulang tahun, dan lain-lain. Untuk yang ketiga atau yang terakhir yaitu gaya bahasa percakapan. Nah, dalam gaya bahasa ini, pilihan katanya adalah kata-kata populer dan kata-kata percakapan. Contohnya yaitu bahasa percakapan ini digunakan sehari-hari ketika berkomunikasi dengan orang lain. Gaya bahasa berdasarkan nada. Gaya bahasa berdasarkan nada didasarkan pada sugesti dari rangkaian kata-kata yang terdapat dalam sebuah wacana. Sugesti ini akan lebih nyata apabila diikuti dengan sugesti suara dari sang pembicara. Gaya bahasa berdasarkan nada dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama gaya bahasa sederhana, yang kedua gaya bahasa mulia bertenaga,
Dan yang ketiga, gaya bahasa menengah. Yang pertama, gaya sederhana. Gaya ini digunakan secara efektif. Pembicara harus memiliki kepandaian dan pengetahuan yang cukup. Seperti ketika dosen mengajar di depan mahasiswa dan mahasiswinya, maka gaya pembicara berdasarkan nadanya akan sederhana, namun yang diucapkan harus bersumber dari pengetahuan yang tinggi. Yang kedua, ada gaya mulia dan bertenaga. Sesuai dengan namanya, gaya ini penuh dengan vitalitas dan energi, dan biasanya dipergunakan untuk menggerakkan sesuatu. Gaya dengan bernada mulia dan bertenaga ini biasanya digunakan oleh komandan upacara. Dan yang terakhir ada gaya menengah. Gaya menengah ini adalah gaya yang biasanya mempergunakan metafora bagi pilihan katanya. Gaya yang tujuannya adalah menciptakan sesuatu yang tenang dan nyaman. Maka nadanya juga biasanya bersifat lembut-lembut dan mengandung humor yang sehat. Selanjutnya ada gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat. Gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat ini ada dua. Yang pertama klimaks dan yang kedua antiklimaks. Yang pertama klimaks. Klimaks adalah semacam gaya bahasa yang mengandung urutan-urutan pikiran yang setiap kali semakin meningkat kepentingannya dari gagasan-gagasan sebelumnya. Klimaks ini juga biasa disebut sebagai gradasi. Dan yang kedua ada antiklimaks. Antiklimaks dihasilkan oleh kalimat yang berstruktur mengendur. Antiklimaks sebagai gaya bahasa yang gagasannya diurutkan dari yang terpenting berturut-turut ke gagasan-gagasan yang kurang penting. Antiklimaks ini sendiri saling kurang efektif karena gagasan yang penting ditempatkan pada awal klimaks sehingga pembaca atau pendengar tidak lagi memperhatikan pada bagian-bagian berikutnya dalam sebuah kalimat atau dalam kalimat itu sendiri. Majas atau gaya bahasa perbandingan. Majas perbandingan adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata kias untuk membandingkan dan meningkatkan kesan dari suatu kalimat terhadap pembaca atau pendengar. Majas perbandingan sendiri mempunyai 4 macam yang dibagi berdasar cara mengambil perbandingannya, yaitu A. Majas perumpamaan atau asosiasi, yaitu majas yang menggunakan gaya bahasa membandingkan dua hal yang pada hakikatnya berbeda tapi sengaja dianggap sama. Majas ini sering menggunakan kata seumpama seperti bagai, bagaikan, dan laksana. Contoh sebagai berikut, bagai mencari semut dalam jerami. Contoh lainnya, mukamu indah seperti mentari. B. Majas metafora. Majas metafora adalah gaya yang membandingkan sesuatu secara langsung tanpa kata penghubung. Sederhananya, metafora adalah membandingkan dua hal secara langsung sehingga memiliki makna baru. Contohnya, Gilad adalah anak emas juragan Ahkong. Contoh lainnya, sejak kapan Holis menjadi bintang dunia? C. Majas pernofikasi. Pernofikasi adalah gaya bahasa yang membandingkan benda-benda tak bernyawa dan membuatnya seolah-olah memiliki sifat hidup dan dapat berbuat layaknya makhluk hidup. Contohnya, badai menerjang Jakarta. Contoh lainnya, kabut tebal menyelimuti pemukiman di sebagian besar dan desa Magetan. D. Majas alegori. Majas alegori adalah gaya bahasa yang menyatakan perbandingan antara satu hal yang bertautan dengan hal lain. Contohnya, suami adalah nahkoda, istri adalah jurumudi dalam sebuah bahtera rumah tangga. Contoh lainnya dalam bentuk yang lebih panjang, perjalanan hidup seseorang tak dapat ditebak. Bak air di dalam sungai yang kadang menyusuri tebing-tebing, kadang menabrak bebatuan, sesekali bermuara dalam indahnya hilir, tak jarang pula berakhir di perairan dangkal. Ya, selanjutnya adalah pengertian penyiar. Penyiar adalah orang yang mampu mengkomunikasikan gagasan, konsep, dan ide serta bertugas membawakan atau menyiarkan suatu program di acara seperti radio atau televisi. Dalam hal ini, penyiar bertanggung jawab terhadap acara yang sedang dibawakannya sehingga dapat berlangsung dengan lancar. Penyiar adalah narasumber dan sumber segala informasi yang diberikan kepada para pendengar. Peran penyiar. Apa saja yang menjadi peran bagi seorang penyiar? 1. Libatkan pendengar dalam program acara untuk menarik perhatian pendengar. Tidak cukup hanya memiliki golden voice atau suara yang menarik dan mempesona. Penyiar radio harus melibatkan para pendengar dalam setiap program acara yang dibawakannya.
Yang kedua, maksimalkan ekspresi tubuh ke suara. Penyiar radio hanya bekerja melalui suara. Jadi, suara harus benar-benar menjadi media utama komunikasi antara penyiar dengan pendengar. Yang ketiga, empati penyiar radio adalah sahabat bagi para pendengarnya. Menurut pakar komunikasi Chris Cole, empati adalah kemampuan untuk melihat situasi dari sisi orang lain. Yang keempat, penyiar adalah etalase radio. Penyiar diibaratkan sebagai etalase radio atau citra radio. Semakin cantik performa penyiar, maka akan tergambar juga kecantikan dari kerjasama. Yang kelima, jadilah pendengar yang baik. Penyiar tidak boleh hanya sekadar sadar dengan kemampuan bicaranya yang baik, tapi harus mendengar. Karena dengan mendengar, penyiar bisa menyerap lebih banyak. Baik, terima kasih sebelumnya kepada teman-teman rekan-rekan sekalian yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya, perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah kesimpulan. Dari kesimpulan materi gaya bahasa dalam pelajaran menulis karya ilmiah ini, dapat kita simpulkan dari sosialis yang kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa majas atau gaya bahasa adalah pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu, keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastra, dan cara khas dalam menyampaikan pikiran dan perasaan baik secara lisan maupun tertulis. Dalam proses berbahasa, baik itu dalam penggunaan komunikasi lisan maupun tulisan, adanya hal yang disebut dengan gaya bahasa. Gaya bahasa dapat kita gunakan untuk memperindah kata atau komunikasi kita dengan orang lain. Baik, mungkin demikian presentasi yang kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.